Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtauda wala an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla dengan nama Allah yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang, yang sayang pun tak terbayang dan tak terbilang, sehingga kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan ihsan. Sehingga kita berkumpul di musola yang kita cintai ini dalam rangka ibadah pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bertepatan pada Ramadan yang ke-6. Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Dan tak lupa pula surah berkaitan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan paduka alam yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berselawat dengan melapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad serta para sahabat dan keluarganya yang nantinya sangat-sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Bela Bapak Ibu untuk mengawali pengajian kita ini marilah kita lapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim kepada Bapak Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tausiah sejenak, mari sama kita berserah diri pada Allah. Mengawali dengan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Semakin banyak kita mengingat Allah, maka semakin tenang hati kita. Serahkan semua problem, masalah yang sedang kita hadapin. Ada Allah yang menatap kita yang tidak pernah tidur, tidak pernah lengah sedikit pun. Allah selalu sayang pada kita. Dia panggil kita dengan kalimat ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Selagi kita diberikan oleh Allah keberkahan, mari sama kita memuji Allah. Diawali dengan kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memuji dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله رب البر. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. سبحان الله
والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وذخرنا ومولانا Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu hadirin jamaah yang insyaallah kita semua yang duduk di musholah yang mulia ini, kitalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada satu kebanggaan pun yang kita rasakan kecuali mendapatkan keberkahan Allah. Cara kita mendapatkan keberkahan itu dengan cara kita banyak memuji Allah. Ucapan pujian Allah itu sesungguhnya bukan untuk Allah. Seandainya kita nih Pak, duduk semua di musolah nih, kita memuji Allah, Allah nggak akan naik derajatnya. Atau kita semua nggak ada yang memuji Allah, Allah juga nggak akan turun derajatnya. Ternyata pujian kita kepada Allah adalah realitanya, semestinya itu buat kita. Yang kelak membedakan kita dengan yang lain adalah pujian ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Membedakan kita dengan yang lain itu bukan dari segi jabatan, bukan dari segi kedudukan, atau bukan dari segi harta. Tapi yang membedakan kita di depan Allah adalah tingkat ketakwaan. Takwa itu diraih bukan sekedar ucapan saja, tapi harus diaplikasikan, langsung dilakukan. Ya, mungkin inilah salah satu di antara cara kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Selesai kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, kemudian kita zikir sejenak, memuji Allah, membesarkan Allah, mengecilkan kita. Karena ada kalimat di situ, kalimatnya fadhkuruni adzkurkum. Kalau kau dekat denganku, kata Allah, aku juga akan dekat kepadamu. Bahkan ada kalimat yang kita bacakan tadi dengan kalimat bahwasanya kita ini tidak membutuhkan sesuatu apapun kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini Ramadan yang mulia ini kita bersyukur kita diizinkan oleh Allah masih bisa datang untuk sholat zuhur berjamaah. Kemudian kita tausiah sejenak mungkin sebagai sharing-sharing ilmu, mudah-mudahan ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Rasul kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
5-10 menit ke depan kita bisa lakukan tausiah. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah berada pada Ramadan yang ke-6. Walaupun ada juga yang udah ke-7 nih. Ya kan? Kawan saya tanya, kau puasa ikut siapa? Saya insya Allah Ustaz, ikut pemerintah, ikut NU Ustaz. Oh bagus. Cuman nanti kalau lebaran baru ikut Muhammadiyah Ustaz katanya. Dia mana suka aja. Enggak boleh. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin kita. Yang insya Allah sudah ditentukan oleh pemerintah. Lebaran pun nanti begitu. Jangan pula mana yang cepat aja lah Ustaz. Gitu ya. Rasulullah itu Pak, dalam sebuah riwayat disebutkan, beliau itu semasa hidupnya, turunnya ayat tentang perintah puasa itu, beliau 9 kali bertemu dengan Ramadan. Dan 8 kali itu jumlahnya 29. Cuman sekali 30. Jadi Ramadan itu tidak lama. Ya. Insya Allah paling kencang 29. Nggak usah ditambah-tambah biar banyak pahala Ustaz. Orang lebaran kita puasa terus. Ah, jangan. Haram pun hukumnya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ada enggak kalimat ucapan begini? Oh, kita awali dengan salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada sering ucapan dengan kalimat indahnya Ramadan. Kita kan sering dengar itu. Sesungguhnya Pak, itu bukan hanya sekedar ucapan. Tapi itulah realitanya. Ramadan itu indah. Bahkan kata baginda Rasulullah, andai saja umatku itu tahu akan indahnya Ramadan, akan nikmatnya Ramadan, dia pingin sepanjang tahun jadi Ramadan. Terkadang banyak orang begitu Ramadan, mulailah, mak puasa lagi katanya. Ada pula yang Ramadan itu masuk, ngeluh dia. Padahal inilah kesempatan yang paling baik. Kalau bahasa kita Pak, ini bonusnya ini. Bulan-bulan bonus ini di sinilah Pak. Gak percaya Bapak nanti akhir bulan, gak usah akhir bulan, pertengahan aja Bapak udah mulai agak semeriwing wajahnya. Karena sudah mulai masuk, masuk THR itu. Ada yang 2 kali lipat ya kan. Ada yang 1 kali lipat, ada yang berlipat-lipat, ada yang gak ada. Nah yang gak ada tolonglah dibantu sama yang ngasih ya kan. Artinya ini memang bulan kenikmatan. Dari semua bulan-bulan itu, maaf, dari semua kenikmatan-kenikmatan itu, satu yang mau kita bahas hari ini. Apa itu? Ramadan, salah satu di antaranya, syahrul doa. Bulan Ramadan itu bulan kesempatan berdoa. Dan doa itu, Allah langsung yang menghijabahnya, Pak. Saya memang sudah pernah membahas, tapi perlu diulang. Kata orang bilang, lancar kaji karena diulang. Salah satu asbabun nuzul Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Ini seorang badui, Pak. Badui itu orang Arab pedalaman. Mereka tinggal di Arab, besar di Arab, hidup di Arab, tapi bukan asli penduduk Arab. Namanya orang badui. Dia tinggalnya di lereng-lereng gunung. Sekarang kerjanya ngangon-ngangon unta gitu lah. Suatu ketika dia datang kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ya. Kau kan perintahkan kami berdoa nih. Kau suruh kami meminta kepada Allah. Ya. Tapi kami nggak tahu Allah itu dengar nggak? Allah itu ngabulin nggak? Atau Allah itu tahu nggak kalau kami doa? Lalu cara kami berdoa itu apakah dengan suara yang lembut? Atau dengan suara yang kuat? Atau nggak usah pakai suara? Nah disinilah Pak namanya hilafiyah. Kalau Bapak tengok ada orang selesai sholat, dia diem, mungkin dia doa. Atau ada orang yang doanya itu cuman komat kamit, mungkin dia doa. Atau ada orang yang kencang doanya, kayak kita tadi salat zuhur tadi, dizaharkan. Inilah hilafiyah, jangan pernah berbeda pendapat tentang hilafiyah. Wah sampai kapan pun gak akan selesai itu Pak. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai Adam Jorgi gak akan selesai itu. Kenapa? Itu hilafiyah. Sama kayak perbedaan selawat Bu. Bapak Ibu pernah kan dengar? Ada orang selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang Allahumma salli ala Muhammad. Gak usah ribut. Sayyidina itu sanjungan kepada baginda Rasul. Penghormatan. Orang kita aja pun kadang disanjung Pak. Dipanggil bapak, dipanggil ibu, dipanggil hajah, dipanggil ustadz. Itu sanjungan.
Kayak tadi Bang Misbah tadi bilang, Alhamdulillah Ustadz Irwanto sudah datang. Ustadznya itu penghormatan. Kalau beliau nggak usah bilang ustadznya boleh juga. Alhamdulillah Bapak Ibu Irwanto sudah datang. Kepada Irwanto kami persilakan untuk memberikan ceramah. Jangan lama-lama ya toh katanya. Boleh nggak kira-kira? Boleh, cuman kan kutandayan aja Bang Misbah tuh. Nah gitu kan ingatnya. Penghormatan Pak, itu sanjungan. Jadi jangan pernah ribut tentang itu. Nah, di saat mereka bertanya kepada Rasul, Rasul tidak bisa jawab. Kenapa? Karena saat itu Rasulullah tidak tahu ada ayat ini. Maka turunlah asbabun nuzul, Pak. Turunlah ayat Al-Baqarah 186. Nanti bahas Bapak. Apa kata Allah? Yang jawab Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, bilang sama mereka yang bertanya padamu. Jadi asbabun nuzul ayat ini Pak, kadang sebab-sebab turun ini karena ada masalah yang nggak bisa dijawab Rasul. Maka inilah turun ayat. Bilang sama mereka kalau mereka berdoa kepadaku, mereka bertanya kepadamu tentang aku, bilang fa inni qarib, aku itu dekat. Jadi Allah itu dekat, Pak. Dekatnya Allah di mana? Dekatnya Allah kata para mufassir, itu dekatnya Allah itu Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Yang kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, bahkan yang mau kita kerjakan, Allah udah tahu. Maka Bapak Ibu nggak usah takut. Kalau tadi malam Ibu tahajud nggak ada yang memuji, nggak apa-apa. Tadi malam Bapak tahajudnya 28 rakaat, nggak ada yang tahu, nggak masalah. Tapi Allah tahu. Nggak usah sampai ke kantor bilang, tengok Bang mataku sembab kali ini Bang. Kenapa? Tadi malam 28 rakaat tahajud. Nggak usah. Itu kan butuh kita terhadap pujian. Yang khawatirnya ada orang Pak nggak cakap, tapi orang tahu semua. Dari mana? Update status. Nah, ini yang bahaya nih. Di fotonya sejadah tuh. Cepret. Jam 2 malam. Alhamdulillah ya Allah di atas sejadah. Nikmatnya tahajud 24 rakaat. Ya Rob. Tahu semua. Begitu sampai di kantor dia pun santai. Apa katanya? Ngeri tahajud kakak. Aku kalau nggak 24 rakaat nggak bisa aku tidur. Ya ilaha illallah. Sombong, sombong. Pak, iblis itu masuk neraka bukan karena nggak sholat, Pak. Iblis itu dimurka Allah bukan karena nggak ibadah, tapi karena sombong. Kenapa dia sombong? Karena tiga. Pertama, merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Karena ada orang begitu tuh. Wah, kau baru aja anak kemarin aja kau kok. Baru sholat 2 kali aja udah ngajak-ngajak aku. Wah, aku mulai dari bayi sholat. Sombong. Tapi yang diajak sholat nggak sholat juga. Yang kedua, dia merasa lebih senior. Ada orang model begitu. Kalau dia udah lebih duluan tinggal di PLN ini, ngatur aja kerjanya. Kau nak kemarin kau kan, tolong ambilkan abang minum dulu. Ya Allah. Ini merasa senior. Nah, kalau di sini nggak ada itu. Nggak ada kan Pak? Nggak ada yang ngaku itu kayak gitu. Itu senior. Lalu ketiga, iblis itu merasa dirinya lebih baik penciptaannya. Karena dia diciptakan dari api. Sementara diciptakan dari tanah. Kita ini mohon maaf, kita ini diciptakan dari tanah yang hina. Makanya kalau ada di antara kita ini yang ribut kali. Sholat pun gak jelas, ribut kali. Nah, berarti dia ciptakan dari tanah sengketa. Atau ada yang bapak itu duduk, diem aja. Berarti diciptakan dari tanah kuburan. Nah, gak banyak cakap dia kan. Tiba-tiba ninggal aja udah. Adam tuh begitu Pak. Saat disuruh tunduknya iblis, saat iblis suruh tunduk anak nggak mau karena sombong. Maka nggak perlu tahu. Biar ibadah kita nggak ada yang menilai, nggak ada yang memuji, nggak apa-apa. Tapi Allah tahu. Fa inni qarib. Lalu yang kedua, kedekatan Allah, uji budak watadai idza da'an. Apapun yang Bapak minta, Ibu minta, Allah dengar. Karena ini syahrul doa, karena ini bulannya doa, jangan lewatkan sedetik pun untuk kita berdoa pada Allah. Kenapa? Karena Allah janji wa qala rabbukum ud'uni astajibu lakum. Siapapun yang meminta kepadaku kata Allah, pasti akan aku perkenankan. Ini janji Allah, Pak. Bu, jangan takut. Abang mau apa? Mau kaya, kecil bagi Allah. Mau naik jabatan, nggak ada apa-apanya sama Allah. Kenapa? Allah Maha Kaya. Bu, jujur Bu, ini baru kemarin ada jamaah kita mendaftarkan haji Puroda 420 juta. Dia pisahnya mujamalah. Pertanyaan saya,
Besar nggak 420 juta itu? Jujur Pak, besar nggak? Kenapa besar? Karena uang kita nggak segitu. Coba Bapak tanya ke saya, besar nggak Ustadz uang segitu? Besar kali Bang. Karena uang kita nggak segitu. Tapi beliau selama ini kutanya, Bu, apa sih kerjaan ibu? Kok bisa ibu daftarkan haji Puroda? Kata dia, maaf, dia cuma tukang cuci piring. Tapi di rumahnya orang kaya. Saya bilang, aku pun mau Bu, piring ibu itu kucuci semua pun jadi, gue bilang. Beneran Pak, 2 orang lagi daftar. Baru 2 hari yang lalu daftar haji Puroda dengan visa mujamalah. Ternyata kalau Allah mau Pak, kecil bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Permasalahannya, mau nggak kita minta pada Allah? Kita kadang minta itu singkat kali, gue tengok. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Terus pergi. Gue tanya, doa dulu Bang. Udah Ustaz. Kok cepat kali? Gue bilang, lebih cepat lebih baik Ustaz. Emang doamu apa? Rupanya doanya singkat. Apa katanya? Ya Allah, kau tahu apa yang ku mau. Amin. Memang Allah Maha tahu, tapi nggak gitu-gitu juga, Pak. Minta aja, Pak. Ini bulannya. Bayangin kalaulah ini memang rezekinya udah Allah bilang, minta padaku, minta. Apa yang mau kita takutin? Jangan takut, Pak. Bila perlu tiap hari mintain. Jangan tiap hari, tiap detik. Ustadz, kadang kan kami kerja Ustadz. Malulah kami gini terus sama Allah. Oh, cara doa itu bukan harus mesti duduk di musola, megang tasbih, ngangkatkan tangan. Enggak. Kata para ulama, doa yang teringan itu adalah ucapan yang baik. Ucapan itu bagian daripada doa. Maka kalau ditanya orang, Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Beginilah, duit banyak, utang nggak ada. Apa-apa. Cuman Bapak nyampaikan itu sama orang yang Bapak nggak punya utang sama dia. Coba kalau abang bilang sama dia, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Beginilah, utang nggak ada. Duit banyak, utang mau kemarin Bang. Selesai kita nanti. Tapi ucapan itu doa Pak. Saya sampai detik ini tidak pernah mengucapkan hal yang buruk supaya sesuai dengan hadis Rasul. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Maka jangan pernah takut Pak. Ucapan yang baik aja. Insya Allah tahun ini kita bisa berangkat haji. Enggak berangkat Pak. Tahun depan. Tahun depan enggak. Tahun akan datang. Kalau selama hidup enggak, kelak dia Allah angkat derajatnya. Kenapa? Doa kita. Jamaah kami tubuh banyak yang berangkat umroh. Bukan karena banyak duitnya, enggak. Karena ucapan dia. Insya Allah bulan depan lah kita umroh. Enggak berangkat. Alah insya Allah bulan depan. Makanya keluar lagunya itu Bu. Kalau bukan hari ini, mungkin minggu depan. Itulah terus. Kalau tahun depan juga enggak, kapan-kapan. Yang jelas Allah pasti ngabulin. Maka saya mau sampaikan buat kita, ayo ucapkan yang baik, kalimat yang baik, dan itu bagian daripada doa. Apa ruginya coba kita mengucapkan yang baik? Nggak ada. Bahkan untung yang banyak. Mulai sekarang, ucapkanlah kalimat-kalimat positif, hasilnya juga akan positif. Ibu, bapak mau berangkat ke kantor. Ya Allah, jam segini macet ini. Macet jadinya. Karena ucapan bapak. Coba kalau dari sini, ya Allah jam segini, alah paling macet-macet jambunya ini. Rupanya macet panjang, paling tidak bapak nggak dongkol. Kenapa? Karena memang omongan itu bagian daripada doa. Maka mulai sekarang, apalagi ini bulan Ramadan, syahrul doa, syahrul perbanyak kita berdoa, bulan di mana kita berbanyak muhazabah, bermunajat kepada Allah. Jangan pernah lewatkan sekecil, sedetik apapun waktu kita. Karena jujur, belum tentu kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kesempatan itu tidak akan bisa datang 2 kali. Penyesalan itu selalu datangnya belakangan. Kalau datang duluan, namanya pendaftaran. Maka hati-hati, jangan sampai tinggalkan kesempatan ini. Mudah-mudahan kita jalani Ramadan. Ada beberapa hari lagi, ya berapa minggu lagi lah ya. Orang kemarin mari 29 hari ditanya. Pokoknya lebaran sebentar lagi. Lebaran yang diingatnya. Padahal masih panjang Ramadan. Yuk nikmati Ramadan dengan apa? Dengan perbanyak berdoa kepada Allah. Cari kesempatan itu. Ucapkan ucapan yang baik. Buat anak-anak kita Pak. Anak-anak kita Bu. Pegang kepalanya, doain terus tiap hari. Rabbana hablana min azwadina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berikan kesempatan mereka untuk didoakan supaya mereka seperti yang kita harapkan. Allahu a'lam bisawaf. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Enggak ada, kita tutup doa.
belum. Copot kali Ustadz nih. Ya maksudnya lebih cepat lebih baik ya kan. Ku tengok udah gelisah bang tuh nengok-nengok jam aja. Oke, ada yang mau tanya? Nah ini dia bang, kalau udah paham semua nih. Bang Sekar. Ya, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau jawab. Saya mau bertanya, Ustaz. Ya, saya mau jawab. Saya mau bertanya, Ustaz. Insya Allah. Saya suka gayanya tuh. Oke, lanjut. Ustaz, terkait doa, Ustaz. Hmm. Mungkin ini agak serius sedikit, Ustaz. Saya banyak dengar-dengar banyak-banyak referensi ustadz-ustadz di luar, Ustaz. Ada yang berkata doa sambil sholat. Iya, Ada yang berkata doa setelah sholat. iya, Ada yang berkata doa di antara qomat dan azan. iya. Seperti itulah, Ustaz. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan saya itu, saya agak penasaran, Ustaz. Kira-kira kalau kita doa sambil sholat, batal nggak sholatnya, Ustaz? Baik. Karena kan otomatis kan kita tinggal di Indonesia ini pakai bahasa Indonesia, Ustaz. Iya. Doanya. Mungkin itu, Ustaz. Baik. Oke, saya langsung saja. Salat itu sudah bagian daripada doa. Saat kita takbiratul ikhram, ada namanya doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kita baca. Cuman jangan terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Allahu Akbar. Sesungguhnya salatku, hidupku, matiku, semuanya. Enggak, sudah ada ketentuannya. Bacaan itu aja doa. Itu baru doa iftitah. Belum lagi tak baca Fatihah. Ada kalimat di situ. Fatihah itu doa itu. Karena kalimat di situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami bersembah, hanya kepadamu kami bermohon. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Kira-kira doa enggak itu? Doa, permintaan itu kan. Tapi jangan diterjemahkan. Nah, itu enggak boleh. Artinya jangan pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau doa di luar daripada sholat, silahkan. Ada namanya adab dalam berdoa. Ada namanya tata cara doa. Ada tempat doa, doa berstajab. Ada waktu-waktu doa yang mustajab. Nah, itu harus kita pisahkan. Sholat bagian daripada doa. Waktu kita tahiyat, dulu di antara sujud apa kita baca? Rabbik firli, warhamni, wajuburni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Kita minta di situ, ya Allah berkahi aku, selamatkan aku, jauhkan dari. Itu kan doa. Nah, itu waktu dalam sholat. Kemudian ada tempat-tempat mustajab doa. Harus dipisahkan. Apa itu tempatnya? Satu, di depan multazam, di depan Ka'bah. Itu tempat yang mustajab. Kemudian di Hijr Ismail. Kemudian kalaupun kita tidak ada di Indonesia ini di mana? Di masjid. Tempat-tempat yang suci, di musola. Udah? Di mana lagi Ustadz? Tempat-tempat yang mustajab banyak. Kemudian di mana waktu-waktu yang mustajab? Nah, itu dia. Apa itu? Antara azan dan iqamah. Itu. Antara sujud terakhir. Kemudian tahiyat akhir. Itu waktu-waktu yang mustajab. Jadi harus dibedakan mana tempat, mana waktu, mana tata caranya. Ya. Kapan lagi Ustadz waktu yang mustajab doa? Di saat hujan turun. Kemudian menjelang berbuka puasa. Oh, itu mustajab banget tuh. Lagi lapar-laparnya tuh bang. Melihat anggur kurma tuh di situ. Bacalah doa. Cuman jangan Allahumma barik lana. Ini doanya udah macem-macem nih. Iya. Makanya mustajab itu waktu tempat. Jadi nanti bang, nggak salah abang referensi ustadz banyak, tapi harus kita pahamin mana tempat sholat, tempat kita berdoa, mana waktu-waktunya, mana tata caranya berdoa. Tapi saya mau sampaikan, adab dalam berdoa pertama itu sebut Allah dulu, puji Allah dulu. Yang kedua puji Rasul. Itu tata caranya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji Allah ya Rabb. Engkau maha pengasih, maha penyayang. Baru puji orang yang dicintai. Yakni Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dua ini aja bang. Setelah itu
minta sebanyak-banyak. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Mau bahasa apa bang yang paham? Bahasa nggak apa-apa. Mau mendetail. Saya waktu tawaf kemarin tuh, ada lagi yang minta, ya Allah Pajero, ya Allah Pajero. Kuat kali bapak tuh kepikir. Tapi memang itu yang dia minta, nggak apa-apa. Pernah nggak tengok di YouTube Pak, ada orang yang waktu tawaf minta duit. Ya Allah pulus, pulus. Tahu nggak bapak sekarang punya jet pribadi loh dia. Kaya betul nggak bang? Iya. Karena memang Allah kasihkan. Cuman dengan caranya. Jadi abang harus tahu di mana tempat-tempat mustajab doa itu. Nggak apa-apa. Apalagi menjelang berbuka tuh ya Allah. Nggak usah lah. Aku tengok nenek-nenek kakek-kakek mau kemana. Nunggu-nunggu buka Ustadz, ngabuburit, bawa kereta, boncengan, ngetril bulan nenek tuh. Tabrakan baru meninggal dia. Nah itu tempat-tempat. Cuman tata caranya tadi harus tahu. Kita mau minta sama orang aja bang, ada adabnya. Saya mau ketemu sama Bang Misbah nih. Sebelum saya minjam duit sama beliau, minta duit, itu saya puji dulu beliau. Assalamualaikum bang, Waalaikumsalam. Ya Allah, makin ganteng aja bang sekarang gue tengok. Ya Allah, inilah memang wajah-wajah soleh tuh. Ala Ustadz ada aja. Terus saya puji orang yang dia cintain. Saya datang ke rumahnya. Ini rumah bang, bang. Iya, megah kali rumah bang ya. Dingin, sejuk. Ini siapa bang? Ah, ini foto anak-anak Ustadz sama istri. Ya Allah, cantik ya bang. Hebat tuh. Anak-anak soleh kelihatan. Oh iya Ustadz, begitulah Ustadz. Rencana mau pinjam duit aku bang. Ah, itu. Aturan gak punya duit dicarinya pinjaman ke orang lain. Makanya Bapak Ibu besok kalau ada yang memuji kita. Makin ganteng abang ku tengok. Ah, mau pinjam berapa kau? Udah tahu kita, udah bocor itu rahasianya ya. Nah kira-kira begitu bang. Ada lagi? Ustaz, Monggo, mana tadi? Ya silakan. saya mau menambahkan. Enggak, saya mau tanya Ustaz. Gini. Tadi Ustaz mau jawab. Ya. Ya. Oh, Ustaz. Menambah Ini udah- pertanyaan maksud beliau. Ya. Menambahkan pertanyaan. Iya, Ustaz. iya, iya. Saya suka gaya beliau. Soalnya agak ngantuk tadi. Siap, lanjut. Ini Ustaz terkait cara kita berdoa di sujud terakhir sholat tadi Ustaz. Iya. Itu yang lebih afdolnya ketika jamaah itu Ustaz. Kita apakah melakukan sunat berdoa di sujud itu atau ikut durasi imamnya aja, atau pas kita jadi imam ya udah kita nggak usah doa di sujud terakhir karena kan jamaah kita juga kadang sujudnya cuma baca tasbih aja 3 kali gitu Ustaz. Itu gimana bagusnya Ustaz? Atau kalau kita jadi jamaah setelah imamnya tasyahud akhir kita ikut imam aja atau lanjut aja sujud kita doa itu gimana? Oke, baik. Kalau itu aja sih Ustaz. Paham Assalamualaikum. saya. Sujud di akhir itu sunnah bagi kita untuk berdoa. Tapi jangan sampai timbul mudorot. Nggak boleh kelamaan. Jangan sampai selesai atau setengah dari bacaan imam. Itu nggak boleh juga. Karena apa? Kita mengikuti imam. Ada orang lama kali sujudnya. Sampai imam assalamualaikum. Hati-hati loh itu. Bisa jadi batal berjamaahnya. Jadi kalau imam itu sujud. Dia kasih spare waktu itu. Persekian detik dengan kalimat begini. Imam tuh, mohon maaf, saya bukan samain. Tapi saya sejak sujud terakhir. Itu saya baca istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tapi tidak saya lafazkan. Ustadz mau saya baca Ustadz, boleh nggak dilapaskan? Kalau dia masih kalimat tauhid boleh, tapi jangan pakai dilapaskan bahasa Indonesia. Ya Allah, lakiku belum balik ya Allah, kata ibu tuh. Sebelah bilang, orang dia lari sama aku kok, kata bola itu. Jadi suzon kan, timbul mudorot ya. Ini kok kayaknya ada pengalaman pribadi. Jadi banyak mudorotnya. Jadi disarankan saat imam sujud boleh kita tambah persekian detik melebihi sebelum imam. Tapi jangan sampai bareng sama imam. Hati-hati juga Pak. Imam ini saya mohon maaf sekali. Kadang ada juga imam ini tak tahu ilmu imam. Dia bisa rukuk belum mengucapkan rukuk dia udah takbir duluan. Kalau sempat jamaah itu duluan rukuk daripada imam, batal berjamaahnya. Hati-hati. Ada imam itu begini. Pamannya dia baca surah terakhir. Qulullahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Baru dia rukuk. Kawan udah rukuk makmumnya. Hati-hati tuh. Imam tuh yang nanggung tuh. Jadi makmum pun jangan sampai melebihi mendului imam.
Bukan sholatnya batal, tapi berjamaahnya. Nah, hati-hati tuh. Nah, kalau kita sujud, imamnya ngasih seperwaktu persekian detik, manfaatin. Kalaupun nggak sempat, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, itu pun juga sudah bagian doa. Setelah itu kita duduk, nggak apa-apa. Lalu yang saya sarankan tuh sholat sunnah sendiri. Sujudnya lama nggak apa-apa. Bu, sujud lama itu, apalagi sholat tasbih, itu meringankan kepala kita. Menurut dunia kesehatan, ini saya kan dosen di Akbid Pak. Kalau kita sujud itu, darah-darah segar di tubuh kita ini mengalir ke kepala tuh. Maka orang tengok kalau habis sujud merah padam dia. Kenapa? Karena memang darah-darah segar itu ke otak, supaya otak ini darahnya itu bisa normal. Kadang-kadang kita kurang oksigen otak tuh. Makanya butuh sujud. Maka ibu kalau sering sakit kepala, migrain, banyak-banyak sujud. Tapi kalau pening nggak punya duit, lama sujud pun nggak bisa juga tuh. Makin pening dia, oyong aja ya. Kenapa? Nggak ada duit nih. Itu oyong memang, oyong. Apalagi tanggal tua sudah. Kira-kira begitu Bang ya. Jadi yang mana bagusnya Ustadz? Jangan sampai lama daripada imam, timbul mudorot. Jangan nanti lama kali sujud. Kawan sebelah mikir gini, jangan-jangan lewat kawan ini, kok lama kan? Nggak bangkit-bangkit ya kan? Itu menimbulkan mudorot. Oke, kira-kira begitu. Ya, ada lagi? Izin Ustadz, boleh gue? Boleh. Sampai asar. Saya nggak ada jadwal, Bapak yang masalah nanti. Oke lanjut, mana tadi Pak? Terakhir Ustadz. Yang Menambahkan juga Ustadz. Oh ya, siap Bang. Nambahkan juga. Baik. Mau nanya di luar konteks Ustadz. Silakan. Tapi tadi sempat tersinggung juga masalah golongan-golongan itu Ustadz. Di akhir zaman nanti kan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan Ustadz. Iya, betul. Nah, apakah kita yang pada saat ini menjadikan salah satu di antaranya golongan yang akan masuk surga Ustadz? Iya. Atau kita sama sekali bukan di antara salah satu Ustadz? Bagaimana Ustadz pendapat Ustadz? Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua Ustadz, nah ini dalam dunia pekerjaan kita Ustadz, Iya. semisal nih ada atasan kita, ini masalah tauhid Ustadz. Ada atasannya di sini enggak ada? Enggak, semisal ini membahas masalah tauhid Ustadz, Iya. masalah akidah kita Ustadz. Misalnya kita Islam Ustadz, atasan kita, misalnya. semisal ini saya bercerita seumpamanya saja Ustadz. Oh gitu, siap. Tapi ini realita kan? Bukan, ini Takut kita nyeludup kan gitu. Ya, canda Bang, canda. Siang-siang ini butuh kita agak refresh sedikit. Ya, betul. Ya. Semisalnya saya Islam misalnya. Iya. Sebenarnya. Saya lagi balik. Kemudian atasan saya itu agama yang lain. Dan pada saat itu atasan kita sendiri itu menyuruh kita untuk mengetik naskah agama dia sendiri. Iya. Kemudian kita mencari referensi-referensi, diketik dan disampaikan ke dia. Nah, itu bagaimana pendapat Ustaz? Dan hadis dan dalilnya bagaimana Ustaz? Siap. Terima kasih Ustaz. Ngeri nih pakai referensi hadis nih kan. Baik. Saya bahas yang pertama dulu. Ada kalimat lakum dinukum waliyadin. Itu ayatnya udah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Selagi itu berkaitan terhadap akidah, tinggalkan. Contoh, abang disuruh untuk menyembah Tuhannya. Amba disuruh untuk memakan, itu tinggalkan. Tapi kalau cuma abang disuruh carikan referensi, carikan banyak-banyak. Kenapa ya takut rupanya? Bila perlu masukkan, ini Pak, ini menurut agama Bible ini Pak, ini menurut ayat Al-Quran. Al-Quran aja Bapak bahas. Udah, selesai. Cocok kira-kira? Iya gitu aja Pak. Jadi abang gak usah takut kali, gak usah merasa beban kita sebagai. Ada sesuatu yang tidak boleh kita ranahkan. Apa itu? Sekedar akidah. Gak boleh. Maaf. Kalimat mengucapkan selamat Natal. Kira-kira menurut Bapak masalah gak itu? Masalah. Kenapa? Karena kita meyakinin itu akidah. Tapi kalau cuma sekedar bikin referensi, buatkan
konteks pidatonya atas nama dia, nggak apa-apa. Bila perlu abang yang mencontohkan, saudara-saudara, nggak apa-apa. Ini bang konsepnya. Bapak masukkan sedikit. Menurut agama ini, saya dosen pak. Dosen di 5 agama. Saya kalau masuk itu bukan cuma Islam yang masuk dan Kristen. Tapi yang mau saya bahas itu apa? Inseminasi, bayi tabung, kemudian abortus. Menurut 5 agama. Itu yang saya bahas. Jadi nggak boleh saya buka Bible. Saya buka. Itu. Mana yang berkaitan terhadap. Saya tanya bahkan pendetanya. Saya kawan saya, aku bilang, ada nggak agama kalian yang menyuruh tentang boleh aborsi? Oh nggak ada. Ada nggak larangan? Ada. Mana? Saya tanya dari perjanjian lama sama perjanjian baru. Oh ini. Nggak apa-apa. Kalau sekedar itu. Tapi kalau udah kaitannya terhadap akidah, lakum dinukum waliyadin. Oh itu nggak boleh tawar-menawar. Kau jangan sholat. Kau ikut sama aku aja. Ini baru-baru ini kawan saya di Jepang. Dia telepon. Kami ngobrol-ngobrol. Apa kata dia? Masa kami ditanya, kalian puasa? Puasa. Udah nggak usah puasa katanya. Oh nggak boleh. Gini aja kalau kalian nanti masuk neraka, aku deking kalian katanya. Berarti dia nggak tahu tentang konsep agama pak. Ya nggak apa-apa lah kalau kayak gitu. Nah, tapi kalau dilarang puasa, jangan. Nah gitu. Dia di Jepang sekarang kerja. Cuman mau jeruk aja dia. Nah, saya mau ceritakan. Ternyata urusan akidah nggak boleh. Tapi kalau sekedar begitu, nggak ada masalah. Nggak ada kaitannya kita disuruh menyembah Tuhan dia untuk ikut kepada agama. Itu nggak boleh. Tapi kalau sekedar dialog, referensi, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Ya. Ajak aja ngobrol dialog. Bila perlu, udah ya. Ini semisal tadi itu, tapi abang tetap muslim ya bang ya? Ya, ini kan semisal. Ya. Kemudian yang kedua, tadi tentang golongan. Iya, saya enggak bisa jawab itu. Karena saya juga enggak tahu saya golongan mana nih. Golongan B, golongan A, golongan Z. Yang jelas kata hadis Rasul gitu. Nanti di akhir zaman umatku terbagi menjadi firqah. 73 kali firqah. 73 firqah itu diantaranya satu yang benarkah atau satu yang salah, 72-nya yang benar. Sampai detik ini enggak tahu. Cuman saya punya referensi. Apa itu? Ulama. Kita ini Pak, nggak bisa beribadah ini suka-suka. Bapak harus punya ulama. Dalam hal ini ada guru kita. Guru kita itu punya guru. Guru itu punya guru. Itu mursyid namanya. Sampai kepada para tabi'in dan tabi'in. Kita enggak tahu. Sampai detik ini Bapak tanya mana yang benar. Saya enggak tahu. Orang salafi, dia bilang dia yang benar. Yang ikut sama dia benar semua. Tapi setelah dia belajar, rupanya ini enggak benar. Balik lagi. Kita juga detik ini Pak. Kita kan menganggap punya kita yang benar kan? Iya. Orang salafi Pak, mohon maaf, jangan tersinggung. Ada yang pakai hisbal, pakai celana itu harus mata kaki. Oh nggak bisa, ini haram ini, neraka nih kalau lewat dia di bawah mata kaki. Sementara kita bilang nggak ada apa-apa kok. Pak di Saudi itu, tengok raja kerajaan itu, bajunya nyeret, jubahnya nyeret. Oh kalau nggak neraka jahanam kali lah itu. Nah, kalau membahas ke situ. Makanya inilah namanya khilafiyah. Saya pribadi bang jujur, kalau ada saya duduk tiba-tiba ada orang, mana hadisnya? Mana ayatnya bicarakan? Saya tinggalkan itu. Udahlah, nggak usah saya bahas. Kenapa? Nanti dia punya hadis satu. Itu aja pengen dia. Dan dia udah merasa benar. Dan saya tidak mau bilang itu. Udah dia merasa benar. Udah kalau kau yang merasa benar, udah. Oh enggak, salah itu. Haram itu kalau pakaiannya di bawah mata kaki. Wah. Baginda Rasulullah memang bilang dia karena dia memang pakai jubahnya nanggung. Tapi sahabat-sahabat yang lain ada yang sampai terseret dari kerajaan. Kalau Rasulullah mengatakan haram, enggak. Mengatakan neraka, enggak. Jadi kalau ada yang ekstrim, dia bilang bla 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 ini, ya udah. Tolong tinggalkan. Saya ini bukan nasihat ya, tapi saya mau sarankan buat bapak-bapak. Kalau ada kawan sekantor, terus tiba-tiba dia cerita tentang agama, terus kemudian ngaram-ngaramkan, mengkapir-kapirkan. Padahal baru 2 hari yang lalu dia belajar tuh. Iblis juga itu. Ya kan? Tahu maksudnya? Sombong. Ya. Oke, kira-kira Bang. Ya. Ada lagi mau ditanya? Kayaknya kurang puas Bang. Oh ini beliau udah mau tanya. Mic-nya mikrofon. Oh ya. Karena memang Zoom nih. Iya. Ini seluruh Indonesia kan? Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup menarik ini Ustadz. Ini terkait hadis Ustadz. Ya. Nah ini kan kita juga
sebagai orang yang baru paham ilmu agama juga semua. Jadi memilah hadis itu yang seperti apa Ustadz? Karena kan juga banyak hadis-hadis yang beredar ini kan yang ada yang doa segala macam. Dan juga bagaimana kita menyikapinya Ustadz terkait hadis ini. Karena ini juga banyak perbedaan pendapat. Baik. Khilafiyah tadi, yaitu tadi, itu menimbulkan ya debatable lah Ustadz. Benar-benar. Jadi antara kita kadang-kadang karena udah berdebat itu besok gak cakapan ya kan. Iya, iya, iya. Jadi ya itu merasa bahwasanya dia hadis dia lah yang paling baik dan Paling segala macam. bagus ya. Tuh. Baik. Terus itu aja mungkin Ustadz yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait tentang hadis. Pak, atasan hadis yang terbaik itu ada namanya hadis sahih. Pirawi hadisnya itu ada 6 atau 5. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, hadis riwayat Daud, hadis Ibnu Mazah, itu pirawi hadisnya yang sahih. Kemudian ada hadis hasan, bagus. Artinya bisa diikutin, bisa tidak. Ada hadis dhaif, palsu. Banyak sekarang hadis palsu yang beredar tapi dibikin orang. Contoh, tidurnya orang berpuasa itu pahala. Ini hadis dhaif. Tapi dibuat orang. Artinya orang membuat itu dia cuma mengkiaskan tidurnya aja pahala, apalagi ibadah yang lain. Nah gitu dia. Ada hal-hal hadis yang dhaif itu, hadis yang palsu itu digunakan orang untuk hal yang tidak ada berkaitannya terhadap rukun atau hukum Islam. Boleh. Lalu bagaimana kita bisa menandain Ustadz itu sahih apa enggak gitu. Pertama memang harus kita tahu pirawi hadisnya. Hadisnya ini siapa periwayatnya. Dari siapa ke siapa? Dari Aisyah ke Abu Bakar, makanya ada kalimat itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu, ada pirawinya. Ya. Kemudian kalau kita tidak paham, boleh juga kita buka. Mana itu? Hadis-hadis sahih. Hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis riwayat Tirmizi. Oh ini hadis-hadisnya. Tapi ada kitab-kitab juga yang tidak menyantunkan pirawinya. Enggak tahu siapa yang buat itu. Kalau bahasa kita gini Pak, surat kaleng, kira-kira begitu tuh. Itulah dia nggak ada pirawinya. Terkadang ada hadis ini, ucapan dibikin hadis. Kayak unzur maqala wala tanzur ila maqala. Itu kan sekedar kalimat kayak kiasan, bukan. Seperti kalimat pepatah begitu, tapi dibikin hadis. Nah, jadi Ustadz, saya mohon maaf. Kalau bisa kita cari referensinya itu seperti Ustadz Hadi Hidayat. Beliau itu kalau ngomong pakai hadis dan tahu nomor hadisnya. Itu yang betul. Saya enggak bilang ya, terserah lah ya kita pandangkan. Ada juga Ustadz ini memang hadisnya ini, tapi enggak tahu nomor pirawinya dari hadis riwayat kitab siapa gitu. Karena memang dianggap itu sahih, memang sahih Pak. Kayak gini lah, man shoma ramadhana imana waqtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Itu kan hadisnya jelas tuh. Hadis riwayat Tirmizi. Siapa yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan dengan iman, maka diampunkan dosa-dosanya telah lalu. Itu jelas hadisnya. Nah, pirawinya pun jelas. Nah, kadang ada orang enggak tahu pirawinya siapa. Yang pirawinya begini, Mbak, maksudnya periwayatnya. Mohon maaf, kira-kira nih dari Bang Misbah ke Ustadz Irwanto, dari Ustadz Irwanto ke beliau, dari beliau ke sini. Jadi itu jelas namanya pirawinya. Yang enggak jelas itu dari beliau kemari, dari ini semari, dari sini udah enggak tahu ke siapa. Ustadz Irwanto kah? Bang Misbah kah? Nah, kira-kira begitu. Pirawi hadisnya itu kan baginda Rasul semuanya. Riwayatnya itu. Yang menerangkan hadis itu siapa? Aisyah. Aisyah itu pirawi yang terbesar Pak, terbanyak. Karena apa? Karena beliau langsung bertemu dengan baginda Rasulullah. Makanya anak Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu, dia melihat Rasulullah sholatnya begini, sholatlah seperti bagaimana sholatku. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dengan yang lain. Jadi begitu. Jadi saya pribadi pun jujur tidak memahamin
mendetail hadis-hadis seperti yang disampaikan oleh Adi Hidayat. Tak semua seperti itu, Pak. Cuman 10.000 satu pun belum tentu kayak beliau itu bisa menghafal hadis ini, kemudian ayat apa namanya itu nomornya di sini, hadis riwayat ini, itu luar biasa tuh. Kalau kami rata-rata jarang. Nah, pemegang kitab terbanyak itu Ustadz siapa? Yang kita di sini ada. Ustadz Abdul Muhadzir di Tonga. Nah, beliau itu banyak periwayat kitab dari hadis siapa. Ya, nah, kira-kira begitu. Nanti kalau ada beliau boleh juga ditanyakan. Ada jadwal beliau sudah. Nah, hadis Ustadz Abdul Muhadzir di Tonga. Ya, insyaallah. Kira-kira begitu, Bang. Allahu a'lam bisawaf ya. Baik, kita tutup doa. Oh, ada lagi, Bang. Jangan lagi. Lanjut. Nggak apa-apa, Bang. Ada titipan apa ini? Titipan. Hmm. Hmm. Oh iya. Ya, baik. Ini ada di sini perbedaan pendapat ulama. Kalau dia memang bagian daripada aparatur negara yang memang notabene bukan satu yang dibimbingnya, dipimpinnya, contoh presiden masuk ke gereja, contoh presiden masuk mengucapkan Natal, mengucapkan selamat ini. Nah, itu dia konsepnya bukan karena imannya, tapi karena jabatannya. Nah, itu ada ulama yang membolehkan. Kenapa? Karena dia pejabat publik yang memang dia bukan amir untuk Islam. Tapi yang hebatnya Allah wa'ala bisawab ini karena memang kita tidak vulgar. Menteri Agama, Mas, padahal dia tahu hukumnya itu. Kalau Menteri Agama kan agama semua. Harus diucapkan itu, iya. Padahal dulu dia nggak ada ngucapin itu. Masa saat dia jadi imam besar, Istiqlal. Ya, sekarang dia menteri, bukan menteri sendiri kan. Dia menterinya agama Kristen nggak? Agama Hindu nggak? Ya. Tetapi jangan sampai dia ikut-ikutan. Nah ini yang kemarin itu kan ikut-ikutan. Ikut pula mencium jidat waktu kan. Nah ini yang kadang bahaya nih. Menteri-menteri agama nih kita bilang bukan kita, ya bukan kita. Dialah yang tahu hukumnya, kira-kira begitu. Dia lebih paham terhadap hukum agama itu. Tapi kalau dia apa namanya pejabat publik itu ada ulama mengatakan membolehkan. Tapi kalau Ustadz ditanya Ustadz, menurut paham Ustadz tetap tidak. Karena apa? Ini kaitannya terhadap akidah. Gitu. Oh, memang dibolehin. Apalagi Menteri Agama yang lalu, bukan cuma sekedar bukan sekedar Natal. Ada hari agama yang dilupakan. Saya lupa itu. Dia mengucapkan dengan kalimat menggebu-gebu gitu. Apa ya? Agama apa dulu itu? Mungkin kita bisa buka nanti Pak. Ucapan Yakul saat dia jadi Menteri Agama itu. Mengucapkan dengan kalimat salah satu acaranya agama apa gitu. Padahal nggak mesti harus gitu-gitu amat gitu loh. Boleh kita, namanya kita hidup di dunia yang tidak beragama, tidak bersatu agama. Kita berbeda pendapat, berbeda agama. Tapi selagi dia memang betul-betul pejabat publik yang memang kaitannya terhadap masyarakat gitu ya. Kawan saya, alumni-alumni pesantren, itu banyak sekarang jadi lurah Pak. Dia kalau udah malam Natal tuh bingung dia. Cemana lah aku ini Bang katanya. Kenapa aku bilang? Ini besok aku diundang. Aku lurah. Mau gak mau aku harus ikut motong pita lagi. Aku gunting pita pertama katanya. Mau bilang apa? Ya dia pejabat publik. Nah kalau bisa kau wakilkan, wakilkan. Gue bilang. Wakilku pun sama katanya. Muslim juga katanya. Dia bilang bapak aja lah Pak katanya. Ya itulah risikonya memang. Ya, jadi balikan kepada ada kemudorotan atau ya kita cari lebih mana mudorotnya lebih kecil dibandingkan dengan manfaatnya. Allahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, hari ini ya Allah dengan rahmat dan hidayah-Mu kami duduk bersimpu di musolahmu yang mulia ini, menadahkan tangan berdoa bermunajat. Engkau berkahi umur kami, Rabb, sehatkan kami, sanggupkan kami menyelesaikan Ramadan sampai akhir, istiqomahkan kami dalam beramal beribadah. Doa ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa yang telah lalu, dosa dan sekarang, dan insya Allah menjadikan amal kebaikan buat kami. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa ayah ibu kami, dosa saudara-saudara kami, dan berikan keberkahan pada diri kami dan juga keluarga kami. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kabulkan doa kami, hijabah doa kami, hanya kepadamu kami bermohon, Engkau yang mengabulkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Wiranto yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semuanya. Semoga dapat kita ambil hikmahnya dan dapatlah kita jalankan kehidupan kita sehari-hari. Bila Bapak Ibu, kita tutup pengajian ini dengan lapas Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikan kakap siripnya merah, jangan dihempas di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.